Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Selamat siang dan salam sehat untuk Bapak, Ibu, Sobat Otak dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang di acara talk show pada hari ini, Kamis 17 April 2025. Kegiatan hari ini merupakan edukasi dalam rangka Hari Parkinson Sedunia yang jatuh pada tanggal 11 April dan Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh pada tanggal 7 April, yang diselenggarakan oleh instalasi PKRS Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Perkenalkan, saya Apoteker Anak Agung Rakanitya Gesti Putri sebagai moderator yang akan memandu kegiatan ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Adi Nurkasana, spesialis syaraf Magister Rumah Sakit selaku Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, jajaran direksi, tim yang bertugas, dan seluruh peserta edukasi yang telah mendukung kegiatan ini sepenuhnya. Sobat Otak sekalian, kegiatan ini adalah talkshow edukasi di mana akan ada tanya jawab seputar tema yang telah ditentukan. Mohon untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Bersama saya telah hadir 2 orang narasumber dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang ahli dalam bidangnya. Narasumber pertama kita ada Dr. Rizka Ibonita, spesialis neurologi yang akan membahas tentang pentingnya deteksi dini penyakit Parkinson. Selamat siang, Dr. Rizka. Iya, selamat siang. Serta narasumber kedua kita ada Apoteker Nurul Ulia, Magister Farmasi, yang akan membahas tentang memahami dosis dan waktu konsumsi obat untuk penderita Parkinson. Selamat siang, Kak Nurul. Acara hari ini disiarkan live melalui Instagram dan YouTube Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sebelum kita memulai, kami ingin menyampaikan kepada Sobat Otak dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Instagram dan kolom channel YouTube Rumah Sakit Otak. Nah, selanjutnya kita langsung masuk kegiatan inti kita. Untuk Dokter Rizka dulu ya, Dok ya. Mungkin Sobat Otak di rumah ada yang belum tahu, Dok, atau ada yang pertama kali baru dengar apa itu penyakit Parkinson. Mungkin boleh dijelaskan dulu, Dok. Ya, mungkin pertama kita ngobrol soal penyakit Parkinson dulu ya. Mungkin sahabat otak ada yang kelewat nih, belum ini ya, belum sempat dengar edukasi yang sebelumnya atau belum pernah dengar nih tentang Parkinson. Di Parkinson itu sebetulnya penyakit neurodegeneratif. Neuro itu artinya saraf, generatif artinya proses kerusakan. Ya, atau penurunan fungsi ya. Jadi penyakit Parkinson ini sebenarnya penyakit yang terjadi karena penurunan fungsi jaringan saraf, dalam hal ini otak. Terjadi pada penyakit ini terjadi penurunan kadar dopamin atau hormon yang diproduksi di otak. Dopamin itu biasanya kan memang fungsinya sendiri untuk kita bisa inisiasi gerakan, postur tubuh, tonus otot pun juga dia berpengaruh. Ketika pada pasien Parkinson ini berkurang, bisa karena berkurang produksinya, karena misalnya jaringan mengalami kerusakan, atau karena memang faktor-faktor lain gitu, sehingga muncul nih gejala-gejalanya. Apa itu gejalanya? Yang paling penting, paling gampang dikenali sebetulnya gejala yang motorik, yaitu ada tremor, jadi suka getar-getar sendiri biasanya pada saat istirahat. Terus ada rigiditas, artinya kaku. Kaku bisa di tangan, di kaki, di tubuh, di area tungkai, di seluruh tubuh juga bisa, sampai ada di kepala juga bisa. Kemudian bradykinesia. Jadi bradykinesia itu melambat, jadi adanya gerakan yang melambat. Kemudian ada lagi postural instability, itu kita paling gampang mengenali nih, biasanya pasien keluhannya pusing, gangguan keseimbangan, sering jatuh. Nah, karena dia degeneratif, biasanya memang di usianya juga usia tua ya, biasanya umumnya di atas 60 tahun, tapi sekarang nih bergeser nih. Ternyata di usia muda juga banyak. Lalu, Dok, mengapa deteksi dini Parkinson itu penting ya, Dok, sekarang? Karena kembali lagi seperti tadi ya, kita bahas di awal banget, mungkin kita bahas dari neurodegeneratifnya. Penyakit neurodegeneratif memang penyakit yang trennya itu dia kronik progresif, terjadinya dalam waktu panjang dan dia akan semakin memburuk. Nah, tujuan kita kenapa sih deteksi penting? Karena ketika kita tahu seseorang kena nih Parkinson, kita bisa menghambat supaya perburukannya ini menjadi lambat. Apa sih tujuannya sebetulnya ya? Tujuannya supaya pasiennya atau orang dengan Parkinson ini bisa tetap aktivitas sehari-hari gitu, nyaman dia.
Apa yang terjadi dok jika tidak terdeteksi secara dini Parkinson yang selain tadi keterbatasan dalam keseharian itu? Nah, kalau nggak terdeteksi nih, jadi tiba-tiba sering banyak sih sebetulnya nih yang kasus yang seperti itu ya, tiba-tiba nggak terdeteksi, datang dengan Parkinson, sudah konsepnya kronik ya beberapa tahun, ternyata ya kondisinya juga udah kurang baik gitu ya, motoriknya misalnya sudah adanya kekakuan bahkan sampai kontraktur atau pemendekan otot gitu, jadi bentuknya udah spastik ya udah begini terus gerakannya juga udah semakin lambat, bicaranya kadang ada yang sampai udah padel atau pelo yang susah, ada gangguan menelan. Nah kalau udah gejalanya udah seperti itu, biasanya dengan obat-obatan perbaikan juga nggak langsung cepat. Baik, dok, lalu cara mendeteksi secara dininya untuk penyakit Parkinson itu bagaimana ya dok? Sebenarnya kita harus lihat dari faktornya dulu nih ya, apa nih faktornya. Cuma mungkin kita nanti bahas juga ya gitu. Cuma kalau untuk deteksi dini kita periksa yang pertama jelas kapan kita harus perlu curiga. Jadi Parkinson ini sebetulnya kan penyakit herediter juga ya. Salah satu faktornya dia faktor keturunan atau genetik gitu. Jadi kalau punya keluarga misalnya orang tua atau kakek nenek gitu yang punya Parkinson, nah kita perlu hati-hati nih. Apalagi kalau kita sudah ada gejala, misalnya, oh kok sering tremor gitu atau gemetar pada saat istirahat, atau kok sering jadi lambat, terus jadi kaku. Nah bahkan jangan-jangan belum sampai gejala motorik, karena Parkinson ini sebetulnya ada gejala yang mendahului. Misalnya seperti gampang lupa, susah tidur, buang air besarnya sulit. Nah, jangan-jangan udah kena sebetulnya Parkinson. Lalu ada nggak sih dok cara untuk menunda atau mencegah terjadinya penyakit Parkinson ini? Sebenarnya sih kalau untuk menunda dengan kita faktor gaya hidup ya, sebenarnya kalau untuk suatu agen untuk menunda sih selain obat-obatan sih enggak ya, memang kalau untuk memperlambat itu ya. Tapi kalau untuk mencegah sebenarnya mungkin ya yang dimaksud mencegah ya pertama kita harus konsumsi buah, sayur, antioksidan, karena kan balik lagi nih degeneratif ya terjadinya kan karena stres oksidatif ya, radikal bebas. Sekarang kan banyak nih zat kimia di mana-mana, polusi di mana-mana, pestisida dan lain-lain ya. Itu kan semua radikal bebas yang akan masuk ke dalam tubuh kita membuat fungsi sel jadi turun. Nah, itu jelas harus kita hindari. Terus olahraga, karena olahraga sendiri memperlancar sirkulasi dari dopamin itu di tubuh kita. Dari stres ya pasti, jangan begadang. Jadi itu mungkin tahap-tahap awal ya yang bisa dicegah ketika kita sebetulnya belum ada gejala Parkinson, tapi mencegah supaya kita nggak jadi Parkinson. Nah, jika setelah terjadi Parkinson nih dok, prinsip pengobatan pertama kali untuk penyakit Parkinson itu seperti apa ya dok? Sebenarnya kita lihat lagi nih, kalau misalnya pasien ada keluhan seperti yang tadi ya, tremor, rigiditas, bradykinesia atau lambat, atau gangguan keseimbangan, sama dokter itu butuh didiagnosis dulu nih. Nanti untuk pengobatannya sendiri kita lihat dulu yang jelas sampai saat ini pengobatan yang paling baik sebetulnya dengan obat-obatan. Kita bisa tambah yang namanya levodopa. Jadi levodopa itu suatu bentuk dopamin ya, dopamin buatan sih ya sebetulnya, yang ketika kita ingesti atau kita masukkan minum ke dalam tubuh, dia akan dikonversi gitu oleh enzim di tubuh kita menjadi hormon dopamin yang bisa menambah hormon dopamin asli kita di otak nih gitu. Nah, pertama obat-obatan kita bisa amati dulu respon gitu sampai dengan seterkontrol apa. Obat-obatnya juga banyak sih jenisnya ya, nggak cuma levodopa, sebetulnya ada obat-obatan jenis-jenis lain yang juga biasanya bisa diresepkan dokter tergantung klinis pasiennya. Tapi memang kalau udah tidak membaik, biasanya kita evaluasi lagi diagnostiknya dan terakhir banget sebetulnya pembedahan. Tadi kan dokter Rizka udah ngejelasin tentang prinsip pengobatannya nih sobat otak. Nah, kita beralih dulu ke Kak Nurul tentang dosis dan waktu konsumsi obat Parkinson yang baik. Mungkin sobat otak di rumah ada yang keluarganya nah, terkena Parkinson atau memang
merawat seorang yang Parkinson, mungkin kita bisa tanyakan obatnya lebih dalam ke Kak Nurul ya. Kak Nurul, kapan waktu terbaik untuk waktu minum obat Parkinson? Ya, baik. Untuk waktu terbaik itu untuk frekuensinya itu sesuai instruksi dokter. Kalau misalkan dokter instruksikan 1 kali sehari, artinya diminumnya tiap 24 jam sekali. Tapi kalau misalkan dokter menginstruksikannya 2 kali dalam sehari, artinya 12 jam sekali diminum. Kalau 3 kali sehari, artinya diminumnya tiap 8 jam sekali. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa obat yang memang tidak boleh bersamaan dengan makanan, artinya dalam keadaan perut kosong, yaitu idealnya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Tuh, yaitu levodopa. Ya, dia harus dalam keadaan perut kosong. Mungkin sobat otak di rumah penasaran kenapa sih nggak boleh sama makanan Oh, konsumsinya? iya, untuk yang zat aktifnya levodopa, dia itu akan berikatan dengan protein makanan. Jadi absorpsinya juga jadi terganggu gitu. Otomatis kalau dia bersama dengan makanan, absorpsinya jadi terganggu dan efektivitasnya juga jadi terganggu. Baiknya dalam keadaan perut kosong, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Tadi kan dijelasin ada yang 2 kali sehari, ada yang 1 kali sehari. Misalkan ada sobat otak di rumah yang, aduh lupa nih minum obatnya, udah kelewat jam, itu gimana ya Kak Nurul? Kalau lupa minum obat, minum segera pada saat ingat. Misalkan harusnya minum obat jam 6 pagi, kemudian dia lupa baru keinget itu jam 9. Nah, minum langsung jam 9 itu. Ya, selanjutnya sesuaikan jadwal minum obatnya di hari berikutnya. Misalkan jam 6 harusnya minum obat, kemudian dia ingat jam 9 baru minum obat. Nah, besokannya tuh jangan jam 6 lagi, tapi di jam 9. 24 jam soalnya. Ya. Jadi sebisa mungkin di Kalau jam yang bisa, teratur terus betul, ya. kalau bisa di jam yang sama. Kalau jam 6 jam 12 dikasih alarm. Lalu ada nggak sih gejala yang timbul kalau tiba-tiba pasiennya putus obat? Kalau putus obat itu biasanya akan terjadi gejala putus obat. Jadi kambuh lagi, tremornya kambuh lagi, kaku otot, fungsi geraknya jadi terganggu. Ya, apa gejala-gejala Parkinsonnya tidak bisa tertangani dengan baik. Jadi kalau bisa tidak putus obat, dikasih alarm. Baik, kalau gitu kita kembali lagi ke dokter Rizka. Dok, mungkin sobat otak di rumah ada yang penasaran. Siapa aja yang beresiko terkena penyakit Parkinson ya dok sebetulnya? Apakah hanya lansia aja pada umumnya atau yang muda-muda udah bisa kena juga nih? Sebenarnya kalau ngomongin usia, pertama usia dulu mungkin ya. Kalau usia kita berdasar sebetulnya data epidemiologis nih. Kalau data epidemiologis memang kalau dari WHO sendiri pun ya pasti di atas usia 60 tahun ya baru mulai muncul nih penyakit-penyakit degeneratif. Dikarenakan memang aging atau penuaan ya secara alamiah pasti fungsi akan menurun nih ya, semua fungsi otak, fungsi sel, yang lain-lain. Gitu. Cuma yang fakta menariknya ini nih makin bergeser. Makanya itu ada sebetulnya klasifikasinya sekarang yang kita sebutnya penyakit Parkinson kan Parkinson disease yang kita sebutnya Parkinson disease yang onset Parkinson disease atau penyakit Parkinson usia muda. Kadang saya sering ketemu juga loh pasien saya Parkinson juga ada yang umur 20-an udah Parkinson. Kayak sekarang Parkinson jadi udah bukan lagi kalau dulu kan terkenalnya penyakit orang tua ya, penyakit nenek-nenek nih gemeteran gitu. Kalau sekarang enggak, bahkan muda-muda aja sekarang udah pada Parkinson. Nah, itu sebetulnya yang menarik nih ya, yang harus kita gali lagi nih. Faktornya apa sih sebetulnya? Pertama jelas tadi faktor usia, tapi sekarang kayaknya usia udah nggak bisa ya kita patokin nih. Ternyata yang muda-muda juga banyak sekarang Parkinson. Terus yang kedua orang-orang yang punya paparan sih sebenarnya paparan terhadap zat kimia misalnya sehari-hari dia bekerja dengan pestisida gitu misalnya dia bercocok tanam bertani gitu tapi pakai pestisida atau pakai zat-zat untuk semprot-semprot hama nah itu sering terus zat-zat pabrik gitu ya misalnya logam industri itu yang benar-benar kontak sih kemudian memang dia gaya hidupnya juga nggak bagus banyak begadang atau konsumsi alkohol, minum-minuman keras sih terutama ya dan narkoba. Narkoba biasanya
jelas ya fungsi langsung otak akan rusak, akan turun fungsinya, hormon berantakan terutama dopamin itu. Dan sama cedera kepala nih. Nah, hati-hati kalau kepalanya pernah kebentur atau apalagi misalnya apalagi kecelakaan ya yang mengakibatkan kepala. Karena biasanya mungkin tidak langsung muncul, tapi beberapa tahun kemudian itu bisa jadi salah satu faktor yang membuat muncul Parkinson. Tadi kan dokter juga menyebutkan ya dok untuk apa jika setelah terkena Parkinson bisa diobati atau jalan akhirnya kan pembedahan. Yang pembedahan itu gerakannya udah benar-benar hilang atau cuma untuk memperbaiki kualitas hidupnya aja dok? Oh ya, jadi pembedahan ini sebetulnya sekarang kita di Indonesia sih udah banyak melakukan, terutama di rumah sakit PON kita juga udah mulai udah banyak ya sebetulnya pasien-pasien yang udah kita lakukan tindakan. Jadi pembedahan itu sebenarnya kita bagi dua. Yang pertama stereotactic ablational lesioning. Jadi tidak memasukkan alat apapun, tapi kita buat suatu lubang. Biasanya nanti sama dokter bedah saraf juga, dipantau sama dokter saraf juga ya. Kita buat lubang, biasanya di area kepala. Jadi nggak buka batoknya gitu sedikit aja. Kita nggak masukkan alat apa-apa, tapi kita kasih simulasi suhu panas, biasanya suhu tinggi untuk sengaja memang untuk memanaskan area itu, area ganglia basal atau area tengah otak. Ya, nah itu apa sih yang kita pengen sebetulnya supaya jaringan di situ bisa tumbuh jaringan-jaringan parut jaringan baru gitu. Jadi diharapkan dengan seperti itu produksi dopamin akan lebih baik, atau memang respon terhadap obat reseptornya juga akan lebih baik. Itu satu. Kemudian jenis pembedahan yang kedua DBS. Kalau mungkin banyak yang udah pernah dengar juga ya kalau DBS tuh lebih populer sih memang deep brain stimulation ya. Memang satu-satunya pembedahan yang bisa memperbaiki penyakit Parkinson secara signifikan sih sebetulnya. Kalau DBS itu beda, dia tanam alat gitu. Jadi kita ada alat dimasukkan, nanti kabel-kabelnya juga ini ya dimasukkan. Jadi di situ kita bisa setting nih untuk sampai sekekuatan seberapa nanti tremornya akan bisa hilang, kekakuannya akan bisa membaik. Kalau pemasangan berhasil seperti itu ya nanti kan akan dipantau lagi misalnya oh masakan kok udah turun lagi nih gitu, itu bisa disetting kok. Kelemahannya memang DBS pada saat ini belum tersedia ya di semua center. Itu kalau untuk pembedahannya. Baik. Berarti untuk setelah pembedahan lanjut konsumsi obatnya atau enggak nanti dievaluasi lagi gitu ya dok? Tergantung klinis pasiennya. Kalau bagus setelah pembedahan kita tanpa obat. Tapi kalau misalnya ada mungkin yang tadinya berat banget nih Parkinsonnya, misalnya tadinya minum levodopa 3 kali atau 4 kali sehari, nah mungkin after itu kita cuma kasih 1 kali. Kayak maintenance aja misalnya. Kayak maintenance aja. Jadi sebetulnya sih dengan kemajuan teknologi ya perkembangan juga yang memberikan harapan baru sih buat pasien-pasien Parkinson. Jadi tadi kan udah dibahas dokter Rizka tentang pembedahannya, lalu kembali lagi ke Kanuro. Biasanya kan pasien-pasien Parkinson juga banyak nih yang pakai NGT atau setelah yang buat makan itu. Ya biasanya keluarga-keluarga atau pasiennya bingung gimana nih obat-obatnya bisa digerus atau enggak ya, jelaskan Kanuro. Ya, baik. Untuk obat-obat Parkinson itu sebenarnya ada yang bisa digerus, ada yang tidak. Sebaiknya sih dikonsultasikan lagi ke dokter dan apotekernya agar mendapatkan terapi yang optimal untuk pasien tersebut. Memang biasanya yang memang tidak bisa digerus itu yang pelepasannya lambat, yang memang diformulasikan khusus untuk lepas lambat, seperti Requip, Ramifrol IR itu tidak bisa digerus. Sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter dan apotekernya. Lalu ada nggak sih obat Parkinson yang misalkan pasiennya kan emang nggak makan nasi, makan pisang atau bubur atau susu gitu, ada boleh dikonsumsi barengan atau enggak? Oh, jadi bersamaan dengan pisang gitu Iya, maksudnya ya? betul. Baiknya sih minum obat tuh pakai air putih ya. Airnya juga air putih bukan air Nggak teh. bisa, Ada yang bisa. Tapi kalau misalkan emang tidak bisa tidak bisa dengan air putih, harus dengan pisang atau bubur, itu ada yang boleh bersama dengan makanan, ada yang tidak. Kalau yang obat levodopa itu tidak bisa bersamaan dengan makanan.
seperti Madopar, Stalevo itu tidak bisa bersamaan dengan makanan ya, karena dia berinteraksi dengan protein. Cuman ada juga yang seperti Ciprol, Pramipexole itu dia bisa bersamaan dengan makanan. Itu karena tujuannya untuk menghilangi rasa nggak enak di lambung kalau minumnya dalam keadaan perut kosong. Jadi dia boleh dikasih di dalam keadaan sesudah makan atau saat makan gitu. Kalau dan Pramipexole. Cuma untuk yang levodopa baiknya tidak bisa bersama dengan makan. Baik, Bu. Jadi intinya kalau obat, kalau sobat otak masih ada yang perlu ditanyakan bisa dikonsultasikan ke dokter atau ke apoteker saat penyerahan obat ya. Lalu lanjut lagi ke dokter Rizka. Dok, sebaiknya kapan ya pasien Parkinson bisa memeriksakan dirinya ke dokter? Periksa sedini mungkin sih sebetulnya ketika ada gejala. Nah, misalnya udah mulai ada nih gejala kok sering gemeter ya gitu. Lagi istirahat, oh kok tiba-tiba suka gemeteran. Nah, sebelum makin parah, makin berat, sebaiknya sih memang diperiksakan. Apalagi kalau misalnya kita punya faktor-faktor resiko yang tadi nih. Mulai ada keluarga yang juga menderita Parkinson, atau pernah ada riwayat trauma kepala, cedera kepala, gitu ya, pernah kepapar sama bahan-bahan kimia dan lain-lain. Sebaiknya sih periksa ya, sedini mungkin ada gejala. Seperti tadi gejala gemetar, gejala kaku, gejala lambat, atau gangguan keseimbangan. Baik, mungkin itu eh, yang bisa disampaikan Dokter Rizkan dan Kak Nurul. Sekarang kita ada pertanyaan yang masuk ini lewat Instagram yang lumayan banyak. Saya bacakan pertama dulu ini untuk Dokter Rizka dari PPKM Jakarta Timur. Ada pertanyaan nih dok, apakah Parkinson itu penyakit keturunan dok? Jadi Parkinson betul, dia bisa menurun. Jadi Parkinson ini walaupun tidak harus faktornya keturunan, tapi salah satu faktor risiko Parkinson yaitu herediter atau keturunan. Biasanya memang ada gen-gen tertentu yang memang diturunkan nih dari orang tua langsung. Ya, satu atau dua generasi si orang tua atau kakek nenek. Biasanya sih kita lacaknya ke situ. Sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sih kita baru dalam tahap menyiapkan ya pemeriksaan genetik testing gitu. Karena Parkinson ini kenapa sih belum ditemukan untuk pemeriksaan genetiknya? Karena dia adalah penyakit yang poligenomik. Keterlibatan gen-gennya tuh sangat banyak. Ketika pasien kita sampling, kita sequence gennya, itu tuh gennya macam-macam. Sehingga memang agak susah untuk menentukan kumpulan pool gennya itu apa saja gitu. Tapi di Indonesia ini kita sedang persiapan sih sebetulnya ya untuk bisa ke arah genetic testing. Jadi nantinya misalnya anak-anak atau cucu dari penderita Parkinson, nah itu dia udah bisa nih ngecek gitu kemungkinan dia akan kena Parkinson di usia sekian berapa persen sih. Oke dok, selanjutnya ada pertanyaan dari @Eliza_video. Apakah Parkinson itu dapat sembuh atau tidak dok? Kalau kita bilang bicara sembuh nih, nah kita harus tahu dulu nih pengertiannya apa dulu ya. Kalau misalnya, apakah pasien Parkinson bisa beraktivitas seperti sedia kala? Jawabannya jelas bisa. Tapi kalau untuk sembuh, mengembalikan sel, sebetulnya sampai saat ini sih belum ada ya. Belum ada metode apapun yang bisa mengembalikan lagi selnya itu jadi seperti sedia kala tidak berjalan. Tapi proses degeneratif itu bisa kok di stop. Misalnya sudah ada penurunan nih fungsi dopamin, misalnya dopamin sisa 50% aja nih gitu, cuma sisa pinggir-pinggirnya gitu. Itu kita bisa stop gitu, mencegah kerusakan lebih lanjut. Bahkan banyak kok pasien-pasien yang bisa hidup, maksudnya hidup seperti sedia kala ya, di aktivitas normal, bekerja lagi, masih produktif. Kalau kita aja masih banyak yang kontrol pasien Parkinson 20 tahun gitu. Jadi sebetulnya bisa kalau asalkan dia berobat rutin ya, minum obat sesuai aturan, dia kontrol rutin, dia bisa long life banget gitu, nggak cepat jadi perburukan ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Eliza lagi dok, apakah obat Parkinson harus diminum seumur hidup atau bagaimana dok? Kalau obat sih kita balik lagi dari klinis ya dan kebutuhan masing-masing pasien. Sebetulnya banyak kok
nggak semua pasien Parkinson obatnya harus dosisnya selalu nambah gitu, makin lama makin jelek gitu. Ada kok yang misalnya di awal mungkin kita kasih dosis 2 kali 1, tapi karena pasien udah bagus ya, atau dia sudah merasa cukup bisa beraktivitas dengan segini gitu, itu bisa kita kurangin pelan-pelan. Jadi sebenarnya kalau seumur hidup sih nggak harus juga ya. Cuma memang ada kemungkinan bisa diminum seumur hidup apabila progresivitas gejalanya semakin bertambah. Lalu ada pertanyaan lagi, mungkin untuk Kak Nurul ya, apakah obat Parkinson itu di cover BPJS atau tidak? Ya baik, terima kasih. Di cover BPJS. Nanti paling dipilihkan yang memang di cover oleh BPJS ya obat-obatannya, jenisnya, jenis obatnya yang di cover. Dipilihkan yang di cover oleh BPJS. Sama diagnosanya sesuai ya, Kak? Betul, selama diagnosanya sesuai. Lalu ada pertanyaan lagi untuk Dokter Rizka ini, apa yang harus dilakukan untuk remaja agar bisa mencegah terjadinya Parkinson, Dok? Oke. Kalau untuk remaja sih sebetulnya harusnya sih masih sangat jauh dari usia degeneratif. Cuma itu dia tadi tingkah laku remaja sekarang beda-beda nih. Ada yang mager, ada yang nggak pernah olahraga, bahkan ada yang mulai pakai obat-obatan, mulai pakai narkotika, pakai macam-macam itu. Nah, kan ada juga yang katanya bahkan sekarang banyak nih remaja yang dia depresi dapat dari lingkungan pergaulannya, itu dia bisa dapat obat-obat seperti trihexylphenidil, bisa dapat obat-obat yang seharusnya nggak boleh dikonsumsi. Nah, itu jelas dijauhi obat-obat terlarang karena itu efeknya akan seumur hidup, akan panjang. Apalagi setelah semakin bertambah usia. Ya gaya hidup sehat sih ya, rokok. Kalau bisa dihindari, jelas jangan merokok, stop jauhin obat-obatan, alkohol, banyak olahraga, konsumsi sayur, buah ya. Olahraganya sebenarnya harusnya sih rekomendasinya 180 menit ya per minggu, 3 kali. Ya bisa bertahap sih, kalau nggak bisa 1 kali dulu, 2 kali dulu, ya lama-lama bisa 3 kali 60 menit gitu per minggu. Lalu dok, apakah ada lagi nih dok, nanya lagi, apakah ada dampak jangka panjang dari penyakit Parkinson ini dok? Dampak jangka panjang. Sebetulnya kalau jangka panjang kita lihat lagi ya, apa dulu nih yang dimaksud dampak apa nih. Kalau penyakit Parkinson memang kalau kita lihat secara gejala, sebetulnya mungkin banyak juga yang belum familiar ya sama gejala Parkinson, sehingga balik ke judul kita tadi, tidak bisa mendeteksi secara dini. Nah, karena gejala Parkinson tidak cuma tremor, tidak cuma kaku, tapi dia bisa didahului sama gejala non-motorik. Jadi prinsipnya dibagi dua nih, gejala Parkinson bisa motorik atau non-motorik. Kalau gejala non-motorik sebetulnya adanya lebih dulu, mendahului bisa 10-20 tahun sebelum munculnya si gejala motorik. Jadi sebetulnya kalau pasien datang udah tremor, nah itu sebetulnya 10 tahun yang sebelumnya udah terjadi. Itu bisa jadi udah terjadi, tapi karena belum paham sama gejalanya ya, mungkin misalnya kayak gejalanya sulit tidur, atau susah buang air besar, suka mimpi buruk, atau bahkan suka halusinasi. Nah, itu mungkin sudah ada sebetulnya gejala-gejala itu, cepat lupa gitu, gampang lupa, konsentrasi menurun gitu. Mungkin di area-area situ sebetulnya sudah mulai ada tuh gangguan penciuman, gangguan keseimbangan, tapi baru diperiksakan ketika muncul gejala motorik. Kalau dampak jangka panjangnya sih sebetulnya Parkinson ini bukan penyakit yang mematikan secara langsung ya, maksudnya dia bukan penyakit yang cepat perburukannya terus bisa mengakibatkan kematian langsung. Tapi memang jika tidak ditangani, kekakuan memberat, motoriknya kan juga semakin lemah, akhirnya pasiennya cenderung tirah baring tuh, cuma bisa tiduran aja. Akhirnya datang deh infeksi macam-macam, ada pneumonia, infeksi paru, infeksi saluran kemih, atau dia lama-lama akan sulit menelan, tersendak gitu. Nah, itu dari situ sih sebetulnya dampak bahayanya kalau nggak ditangani dengan serius ya. Baik dok, pemeriksaan penunjang apa aja sih dok yang dapat mendiagnosa penyakit Parkinson itu tersendiri? Oke. Kalau pemeriksaan jelas pertama pemeriksaan fisik, karena kalau secara teoritis sebetulnya Parkinson itu cara mendiagnosisnya dari klinis, dari tampakan itu. Jadi ketika sudah curiga ada gejala Parkinson, periksa ke dokter, akan dirujuk ke saraf, di situ
pasti dokter neurologinya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apabila dari pemeriksaan fisik sudah curiga Parkinson, sebetulnya ada pemeriksaan lain yang bisa dilakukan. Itu kita namanya levodopa challenge test. Nah, mungkin kalau sering dengar ya, kalau apoteker udah tahu semua ya levodopa challenge test gitu. Jadi gini, mungkin levodopa challenge test itu artinya kita men-challenge atau mencoba obat levodopa. Karena apa? Salah satu ciri Parkinson disease atau tegak penyakit Parkinson pasti berespon baik dengan dengan levodopa. Kalau tidak berespon baik dengan levodopa, artinya bukan Parkinson disease, tapi mungkin gejala lain yang menyerupai Parkinson. Nah, makanya kita ada yang namanya levodopa challenge test. Jadi nanti kita akan amati nih, lihat dulu kondisinya seperti apa, kita videokan tanpa obat, kemudian nanti kita berikan levodopa, kita lihat perbaikannya seperti apa. Ada skala pengukurannya gitu. Jadi kita bisa bandingkan secara objektif, nggak cuma subjektif penglihatan kita nih gitu. Nah, kalau memang ada perbaikan dengan levodopa, baik parsial maupun total, berarti penyakit Parkinson. Itu yang pertama. Kalau pemeriksaan pencitraan otak sih bisa ya CT scan atau MRI. Sebetulnya bukan untuk mendiagnosis sih kalau CT scan atau MRI, tapi untuk mengeksklusi atau menyingkirkan diagnosis-diagnosis lain yang penyakit-penyakit yang mirip sama penyakit Parkinson. Karena kan sebetulnya luas ya kalau kita mau bicara Parkinson, bisa karena stroke, bisa karena yang lain-lain gitu. Ada Parkinson plus tuh kalau pernah dengar, nah yang lain-lain. Jadi kita harus singkirkan itu sebetulnya dari MRI kepala. Kalau cek-cek darah sih sebetulnya bisa sebenarnya sama untuk menyingkirkan juga ya, kayak cek kolesterol, glukosa, tapi itu tidak terlalu ringan banget sih, bukan untuk menegakkan. Tetap balik ke klinis. Dan kalau sebenarnya harusnya idealnya genetic testing, cuma pada saat ini sih kita masih dalam rangka mengembangkan ke sana. Baik dok, biasanya pasien-pasien kan juga biasanya setelah diberikan obat, ada ini yang nggak patuh ya dok yang minum obat ya. Nah, Alasannya pasti ini obatnya terlalu banyak, saya takut ginjal gitu-gitu kan. Apakah kalau dengan tidak mengkonsumsi obatnya itu tambah memperparah penyakitnya atau gimana dok biar bisa diedukasi ke sobat otak? ya, sebetulnya ada mungkin pertama kan karena kan ini penyakitnya degeneratif ya dalam jangka panjang. Satu bosan, bisa jadi bosan gitu. Ya atau ya itu dengar paling sering keluhannya takut sakit ginjal. Sebetulnya sih gini, selama obat-obat itu kita maksudnya dapatnya dari dokter dikonsumsi, maksudnya bukan dari orang lain ya, misalkan kadang obat temennya, udah itu dia obat saudaranya, itu kan kita nggak tahu nih sebetulnya pas nggak sih obatnya buat dia. Selama itu dapat obatnya dari dokter, seharusnya sudah disesuaikan nih dengan profil klinis pasiennya, ada penyakit lain atau enggak. Nah, itu juga fungsinya cek lab di awal ya, mungkin ada gangguan hati atau gangguan ginjal, pasti dokter akan menyesuaikan dosis obat dan sediaan obatnya. Sehingga ya harusnya dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, kalau nggak dikonsumsi, ya itu tadi mungkin Nurul ya bisa fenomena off tadi, tiba-tiba freezing gitu. Lagi jalan macet, nggak bisa gerak, didorong-dorong juga nggak bisa maju dia. Mungkin kalau untuk ekspresi-ekspresinya gimana nih Nurul untuk obat-obatan Parkinson? Mungkin ada yang ginjal atau saya sih aman ya. Iya, aman aja sih. Tapi nanti lihat lagi GFR-nya atau nilai fungsi ginjalnya pasien masing-masing. Bisa dihitung dosisnya berapa. Cuman sejauh ini sih kebanyakan ya. Karena setahu saya memang ekskresinya juga jarang ya dia di ginjal secara total gitu. Jadi aman banget sih kalau obat Parkinson, dan memang sudah didesain untuk konsumsi lama ya, konsumsi jangka panjang. Oke. Jadi selama itu dapatnya dari dokter, sobat otak berarti nggak perlu khawatir ya dok ya, karena bakal dievaluasi terus sama dokter dan diperhatikan sama dokter. Lalu dok, ini ada pertanyaan, ada nggak sih dok vitamin yang bagus untuk mencegah penyakit Parkinson? Vitamin sebenarnya sih butuhnya kalau Parkinson ini kan neurodegeneratif, karena radikal bebas pasti antioksidan dong butuhnya ya. Banyak sih sebenarnya agen-agen antioksidan. Mungkin Kak Nurul bisa nanti antioksidannya mungkin lebih apa kalau agennya. Tapi kalau agen-agen antioksidan, kalau saya sih selalu kalau edukasi ke pasien biasanya ya selain buah sayur mungkin dia bisa konsumsi sebenarnya multivitamin pun nggak ada masalah, dia tetap antioksidan, multivitamin, zinc atau agen-agen antioksidan seperti misalnya ALA ya, alpha lipoic acid atau glutathione atau Q10, Q10 gitu, macam-macam sih. Benar, yang jelas dia fungsinya antioksidan untuk menangkal radikal bebas.
Baik, terima kasih dok. Lalu ada pertanyaan lagi ini seputar interaksi obat yang perlu diperhatikan. Itu apa aja Pak menurut pertanyaan dari Sobat Kotak? Kalau interaksi obat itu biasanya dia levodopa ya, interaksinya dengan makanan. Dia nggak boleh bersama dengan makanan. Dia diminumnya dalam keadaan perut kosong, 1 jam setelah makan atau 2 jam setelah makan. Jadi biar lambungnya kosong dulu baru boleh minum obat levodopa. Gitu. Kenapa? Karena levodopa itu berikatan dengan protein makanan. Kalau misalkan memang bersama dengan makanan, nanti absorpsinya jadi terganggu. Otomatis efektivitasnya juga jadi jauh menurun. Gitu. Sama obat-obat lain mungkin ada Kalau kali ya. sama obat-obat Kemudian, lain ada memang, cuman apa dulu obatnya. Jadi lebih baik dikonsultasikan dulu ke apotekernya, dapat obat apa aja, terus saya lihat dilihat juga profil dari pasiennya itu. Pasiennya itu dapat obat apa aja, fungsi gejalanya berapa, fungsi hatinya berapa, nanti dinilai. Kalau butuh adjustment dose, dikonfirmasi ke dokternya untuk dilakukan adjustment dose. Atau mungkin kalau memang ternyata masih bisa dikasih jeda, diatur oleh apotekernya nanti ini minumnya 1 pagi 1 malam seperti itu. Lalu ada lagi dokter pertanyaan, apakah obat yang diminum akan dikurangi jika gejalanya berkurang dok? ya betul. Kalau gejalanya berkurang, kita bisa mulai challenge nih, mulai kita turunkan dosisnya, turunkan frekuensinya sampai dengan minimal. Jadi sebetulnya prinsip kita mengobati atau memberikan terapi ya obat-obatan pada pasien Parkinson kan bukan dosisnya maksimal ya, tapi dengan dosis sekecil mungkin bisa menimbulkan gejala yang optimal gitu ya, maksudnya hasil yang optimal pada pasien. Jadi kalau memang sudah bisa diturunkan, pasti diturunkan. Baik dok, lalu ada pertanyaan lagi, apakah ada terapi tambahan selain obat, misalkan fisioterapi atau lainnya dok? Oh ya, betul. Bisa fisioterapi ya, jelas. Oh, betul. Fisioterapi. Jadi fisioterapi sih sebenarnya fungsinya yaitu untuk mencegah kekakuan. Karena kan dengan kaku nih bisa memicu pemendekan atau kontraktur otot. Terus misalnya yang aktivitas hariannya sudah sulitnya, misalnya di kursi roda gitu, kita bisa sebetulnya kita latih supaya dia bisa belajar berjalan, belajar berdiri, belajar keseimbangan. Fisioterapi sangat membantu sih ya kalau buat pasien Parkinson. Lalu dok ada pertanyaan lagi, apakah obat Parkinson bisa menyebabkan perubahan mood atau gangguan mental? Mental. Enggak sih sebenarnya. Gangguan mental Enggak. Kalau gangguan mental atau perubahan mood sih enggak. Cuma memang beberapa obat Parkinson. Makanya susahnya itu sebetulnya Parkinson tuh cocok-cocokan. Ya, karena nggak setiap orang yang kena Parkinson obatnya akan selalu sama nih. Cocok-cocokan. Misalnya ada yang cocok nih sama levodopa, tapi ternyata malah nggak cocok dia sama apa nih, yang jenis apa. Padahal kadang-kadang sama-sama levodopa tapi nama obatnya berbeda, bisa jadi gitu. Atau ada yang cocok sama Requip, ada juga yang cocoknya sama yang lain, yang Pramifrol misalnya gitu. Pramipexos ya isinya meropinirol sebenarnya kita jadi ya. Jadi sediaan itu sebenarnya merek biar ini sih biar sobat otak tahu ya, karena biasanya jarang yang tahu isinya, itu harusnya dibaca ya. Ya gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada kalau menyebabkan gangguan mood atau perubahan mental. Cuma memang ada beberapa obat-obatan Parkinson yang bisa memicu halusinasi, delusi, mimpi buruk. Nah kalau udah ada gejala gitu, cepet-cepet konsul lagi sih sebenarnya ke dokter saraf ya, karena kita juga harus tahu nanti dokter akan membedakan sebetulnya ini tuh akibat efek samping obat atau memang perkembangan gejala. Baik, lalu ini ada pertanyaan mungkin untuk Kak Nurul ya. Bagaimana cara menghadapi keluarga yang pasien yang sulit minum obat? Ya kan, farmasi tadi. Iya, benar. Diedukasi sih tiap hari sih, diedukasi pentingnya minum obat tuh seperti apa, tujuannya apa, terus dikasih alarm, dikasih jadwal minum obatnya. Misalkan pagi jam 6, kemudian jam 12, kemudian jam 6 lagi, kemudian jam 12 lagi. Seperti itu, dikasih alarm. Terus kemudian diedukasi pentingnya minum obat. Kalau misalkan nggak minum obat nanti seperti ini loh, gitu kayak konsekuensinya. Kalau misalkan memang berhenti nanti bisa seperti ini gitu. Jadi tumbuhkan motivasi untuk minum obat gitu. Biar dia bisa minum obat teratur. Baik, lalu mungkin dokter saya dok ini ada pertanyaan. Kadang keluarga pasien tuh lelah merawat pasien Parkinson. Ada yang nanya tips-tipsnya apa aja nih dok untuk motivasi juga untuk keluarganya. Iya ya. Sebenarnya gini,
penyakit Parkinson ini memang pertama ya di Indonesia sekarang makin banyak nih angkanya ya. Kita lihat udah nggak kayak dulu lagi, makin banyak. Bahkan di Indonesia sendiri setiap jam bisa ada 2 orang terdiagnosis Parkinson. Jadi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Mungkin angka itu udah lebih tinggi lagi daripada pada saat sensus ya ibaratnya. Pasti bakal lebih tinggi. Nah, cuma pertama, dia memang nggak cuma menimbulkan beban untuk pasiennya aja sih. Pasiennya pastilah kalau dalam jangka panjang, apalagi kalau kondisinya sudah yang buruk, yang kurang bagus ya motoriknya, dia pasti akan ada muncul nih gejala depresi gitu. Ya itu demotivasi, jadi males minum obat lagi. Udahlah nggak bakal sembuh kan, gini-gini aja katanya nggak ada obatnya gitu. Ada yang udah seperti itu. Nah, tambah lagi keluarga sih pasti beban ya karena kan pasti harus membutuhkan orang ya untuk merawat, apalagi terutama udah yang stadium 3 ke atas yang udah kursi roda aja atau mungkin berbaring aja gitu, jadi pasti udah tuh caregiver atau perawat. Nah, pertama bisa dari keluarga sendiri. Jelas pasti akan ada beban tenaga dari keluarga. Belum pasti akan beban keuangan udah pasti ya, karena kan ongkos-ongkos pasti untuk berobat atau untuk caregiver atau untuk fisioterapi dan yang lain-lainnya sih udah pasti. Cuma tipsnya sebenarnya gini, selalu kita harus tanamkan ya sebenarnya ya bahwa Parkinson selalu punya harapan. Perkembangan udah semakin baik. Kalau dulu mungkin ya penyakit Parkinson penyakit yang nggak ada obatnya nih gitu. Terus degeneratif makin lama makin buruk. Udah deh jadi malas berobat gitu. Tapi sekarang teknologi, ilmu pengetahuan kan udah makin maju ya. Jadi semakin sudah ada harapan untuk pasien Parkinson gitu. Dan ikut ini aja, ikut komunitas-komunitas sudah banyak sekarang. Ya kan jadi support motivasi ya. motivasi. Jadi kita tanya juga berbagi dengan pasien lain yang sama Parkinson atau yang keluarga lain ya yang punya keluarga dengan Parkinson. Jadi palingnya kita nggak ngerasa sendirian kok. Siapa tahu tipsnya berguna. Jadi misalnya, oh kalau saya ibu saya diginiin nih gitu. Nanti karena kan biasanya seperti itu kita nggak bisa teoritis juga ya disampaikan oleh dokter. Kadang memang yang lebih berpengalaman langsung sehari-hari yang lebih bisa banyak dapat pelajaran gitu. Itu sih paling kalau lagi ngerasa capek, pertama ya Bismillah ya namanya berobat ya kan diniatin pertama untuk sembuh gitu ya. Selalu akan ada harapan ya selama ikhtiar itu ada dan yang nggak sendirian pasti ada support group juga. Ikut komunitas ya. Lalu dok, kan tadi kan disebutkan pasien usia muda juga bisa kena penyakit Parkinson dok. Nah, itu dia gejalanya sama nggak sih dok? Usia muda sama usia tua tuh sama nggak sih dok? Sama gitu. Justru yang sebenarnya yang mungkin lebih ya sama-sama ini sih sama-sama gak nyaman usia tua usia muda. Cuma kan kalau usia muda lebih kasihan lagi ya karena ada yang jadi nggak bisa kerja, ada yang putus kuliah, bahkan ada yang dari SMA nggak lanjut lagi karena ya itu terhalang sama penyakitnya. Cuma sebenarnya semakin balik lagi ke ya penyakit rumus penyakit saraf sih ya, semakin dia cepat terdeteksi, semakin cepat diobatin, semakin dia outcome-nya akan bagus. Pemulihannya akan bagus. Apakah semua tremor itu termasuk Parkinson atau gimana? Oh enggak, tremor itu macam-macam nih. Sebenarnya tremor Parkinson nih khas ya tremornya. Hanya sebenarnya sih kita bisa bedain nih. Kalau tremor Parkinson kan resting tremor atau tremor pada saat istirahat. Jadi kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain nih, nggak sadar ya, gerak-gerak sendiri nih, gini-gini sendiri. Nah itu tremor istirahat. Nah kalau itu udah curiga tuh itu Parkinson. Nah, cuma kadang-kadang kan kalau kita awam ya belum biasa ngelihat nih mungkin di rumah juga bingung nih lagi ada burst tremor gitu tremor Parkinson atau bukan ya. Nah kadang-kadang memang tumpang tindih tapi tidak selalu tremor itu harus Parkinson karena banyak sih ada penyakit-penyakit lain juga misalnya gangguan otak kecil misalnya tremor esensial ya atau tremor karena keturunan tapi yang bukan Parkinson atau misalnya karena kecemasan karena fisiologis macam-macam harus diperiksakan sih sebenarnya untuk biar bisa bedain. Kayak sobat otak tadinya kita udah dengar nih penjelasan dari Dokter Rizka dan Kak Nurul tentang obat Parkinson, cara minum obat Parkinson, sama penjelasan tentang penyakit Parkinson, deteksi dini penyakit Parkinson dari Dokter Rizka. Nah, dari Kak Nurul dulu nih, ada nggak Kak closing statement untuk sobat otak di rumah tentang materi yang hari ini dijelasin? Oke, untuk
teman-teman ya, minum Iya. obatnya harus teratur, jangan lupa dikasih alarm. Karena kalau misalkan emang terlambat atau bahkan putus, nanti takutnya nanti gejalanya nggak akan berkurang, tetap sama gitu. Kalau bisa dikasih alarm, minum obatnya, terus tepat waktu. Baik. Lalu untuk Dokter Rizka, Dok, bisa Dok dikasih closing statement Oh buat iya, sobat otak di rumah? untuk sobat otak di rumah maupun keluarga mungkin ya yang penderita Parkinson maupun yang mempunyai keluarga yang penderita Parkinson ya. Sebenarnya yang pertama sih jangan takut untuk berobat, jelas. Dan jangan pernah putus harapan karena harapan untuk Parkinson tuh makin banyak kok kesini, selalu ada gitu. Yang penting mau tinggal mencari atau enggak gitu pengobatannya. Yang penting jangan putus asa sih ya. Jangan putus asa, jangan bosan, jangan capek gitu. Karena kita aja nggak capek kok ngurusin pasien Parkinson ya. Maksudnya semua tuh sekarang udah lebih maju sih ya. Cuma memang kadang-kadang ya ini deteksi dininya ini nih yang masih belum kurang ya. Karena kan masih bingung mungkin ya dengan gejalanya. Nah, itu sih. Baik, terima kasih Dokter Rizka Kak Nurul atas penjelasan-penjelasan yang diberikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk Sobat Otak juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sangat bagus, antusiasnya juga sangat bagus. Baik, kalau begitu Sobat Otak yang berada di Instagram ataupun di YouTube, terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti acara ini hingga akhir, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada para narasumber yang telah hadir, Dr. Rizka dan Kak Nurul, terima kasih telah memberikan waktunya, penjelasannya, ilmunya kepada Sobat Otak dan kita semua yang ada di sini. Semoga selalu diberikan kemudahan dan memberikan pelayanan terbaik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berbicara. Mohon maaf juga karena keterbatasan waktu. Pertanyaannya, kalau ada yang belum sempat dibacakan, semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya, Apoteker Anak Agurakan Ica Agasti Putri, selaku moderator, mohon izin undur diri. Kami atas nama segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali Sobat Otak.